Salam sejahtera saudara, ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Saat ini saya ingin berbicara tentang roh yang perkasa. Saudara, kita sudah mendengar ya tentang seorang yang namanya Albert Einstein. Seorang yang sangat terkenal dengan teori relativitasnya yang sangat-sangat terkenal. Energi sama dengan massa kali kecepatan cahaya. E sama dengan M kali C kuadrat. Dan Albert Einstein ini adalah seorang yang sangat-sangat jenius dengan begitu banyaknya teori-teori yang dikeluarkan dan yang dirilis, dan teori relativitasnya ini menjadi dasar. Sehingga Albert Einstein ini dijuluki sebagai ahli teori terbesar di dunia sepanjang masa. Saudara, siapa, dan bagaimana roh yang perkasa itu? Kita melihat Kejadian 1 ayatnya yang pertama, saya bacakan. Yang pertama tentang roh yang perkasa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, saudara, roh yang perkasa yang pertama, roh yang perkasa ini yaitu Roh Kudus atau Roh Allah. Bahwa Roh Allah ini ketika Tuhan menciptakan alam semesta, langit dan bumi, Roh Allah ini ikut mencipta. Tuhan mencipta dari apa yang tidak ada menjadi ada dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Tuhan katakan jadilah ini, dan terjadi, saudara. Dan dikatakan bahwa bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Kita melihat bumi saat itu dalam keadaan kosong, dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan kacau balau, dalam keadaan hancur, berantakan. Tetapi ketika dikatakan bahwa roh Allah, di dalam bahasa aslinya memakai kata merahefet, di dalam artinya mencengkram bumi. Roh Allah mencengkram bumi seperti seekor induk ayam mengerami telur, kemudian terciptalah anak ayam, terciptalah suatu kehidupan. Dan seperti itulah roh Tuhan, roh Allah, roh yang perkasa ini mencengkeram bumi dan terjadilah kehidupan. Ayatnya yang ketiga dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kita melihat di sini, saudara, ada Bapa Tuhan yang bekerja, ada Roh Allah, Roh Kudus, pribadi ketiga Tuhan. Ada Yesus, dapat saya katakan Yesus di dalam ayatnya yang ketiga. Tuhan katakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Yesus pernah mengatakan akulah terang dunia. Kita melihat Tuhan sebagai penguasa memperkenalkan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara, yang pertama bahwa roh yang perkasa ini yaitu roh Tuhan, Roh Kudus atau Roh Allah. Yang pertama adalah roh ini ikut di dalam penciptaan dunia, penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, kemudian kita lanjut. Yang kedua, apa, siapa, dan bagaimana roh yang perkasa ini? Yang kedua, di dalam Hakim-Hakim ya. Hakim-Hakim, di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-15 diceritakan tentang seorang yang namanya Simson. Hakim-Hakim 15 ini ayat pertama dikatakan bahwa pada waktu itu, pada masa musim panen, orang Filistin pada waktu itu akan siap-siap panen. Jadi saudara, pada waktu itu orang Israel tidak memiliki raja, sehingga Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Dan salah satu hakim yang dibangkitkan oleh Tuhan adalah Simson. Nah, Simson ini dikatakan melihat gandum yang belum dipanen, yang akan dipanen oleh orang Filistin, dan tujuannya memang mencari gara-gara. Simson ini dikatakan ayatnya yang keempat, saya baca ya, ayat 4. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan
diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap dua ekor. Nah, saudara, saya pernah mengunjungi suatu tempat di suatu kota, dan di rumah ini ada seekor anjing yang sangat-sangat besar. Kandangnya juga itu kurang lebih tingginya 1,5 meter ya. 1,5 meter kurang lebih. Dan anjing ini saya dengar itu dari perkawinan antara Doberman sama apa ya, saya lupa ya yang satunya itu. Jadi perkawinan dari dua jenis anjing, sehingga ketika anjing ini berdiri sangat tinggi, sangat besar, dan sangat garang, sangat menakutkan, gonggongannya segala macam ya. Saudara, eh, anjing hutan biasanya ukurannya cukup besar juga. Dan saudara, dikatakan bahwa Simpson menangkap 300 ekor anjing hutan. Dan setiap 2 ekor disatuin anjingnya, dan di tiap ekor ini ditaruh obor. Saudara bisa bayangin, anjing itu kalau dipegang dielus-elus kepalanya dia masih bisa jinak ya. Tetapi kalau kita pegang ekornya langsung menggigit, saudara. Langsung ganas ya, garang. Dan Simpson ini mengikatkan di setiap 2 ekor anjing ini ada obor. Dan anjing-anjing ini lari masuk ke gandum yang akan dipanen, dan kemudian terbakarlah gandum yang akan dipanen ini. Nah, saudara, Simpson dikejar oleh orang Filistin pada waktu itu, dan Simpson bersembunyi di sebuah gua dikatakan di Bukit Batu Etam. Jadi wilayah ini dikuasai oleh suku Yehuda ya. Kemudian suku Yehuda katakan, kenapa engkau melakukan hal seperti semacam ini? Bukankah kita ada di dalam kuasa orang Filistin? Tetapi seperti itulah. Kemudian Simpson ini ditangkap. Tetapi dikatakan, kalau kita melihat ayatnya yang ke-14, saudara, dikatakan, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, karena Simpson sudah ditangkap ya, diserahkan oleh orang-orang Yehuda, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dan dari tangannya. Kita melihat dikatakan tali yang mengikat Simpson itu diputuskan seperti jerami. Nah, tali-tali ini bisa putus kenapa? Karena dikatakan, Alkitab katakan bahwa maka berkuasalah roh Tuhan. Ketika roh Tuhan berkuasa, Simpson menjadi seorang yang sangat-sangat kuat. Dan kemudian cerita selanjutnya dikatakan Simpson menemukan sebuah rahang keledai, dan dia membunuh 1.000 orang. 1.000 orang tentara Filistin. Nah, dan kita melihat lanjut di pasal yang ke-16, di situ diceritakan lagi tentang Simpson yang berada di kota yang namanya Gaza. Dan kota Gaza ini ketika Yosua memasuki tanah Kanaan, direbutlah. Dan kota Gaza ini menjadi bagian daripada suku Yehuda. Kita ketahui bersama, suku Yehuda ini setiap kali sering terjadi perang, dan mereka bertanya kepada Tuhan, siapakah yang harus maju duluan? Tuhan katakan, suku Yehuda lah. Karena dari suku Yehuda akan lahir seorang raja memang. Yesus Kristus dari suku Yehuda. Nah, saudara, kita tidak lanjut ya tentang hal ini. Tetapi yang menjadi poin penting yang saya mau sampaikan, bahwa Simpson kekuatannya itu dia bisa mengangkat gerbang kota yang ada di Gaza, dan dia angkat dan dia bawa ke atas gunung. Bisa dibayangin ya saudara, gerbang kota itu sangat besar ukurannya. Diangkat oleh Simpson, dicabut, dan dibawa ke atas gunung. Jadi gerbang kota Gaza diangkat oleh Simpson ya, di pasalnya yang ke-16. Dan saudara, banyak sekali ketika Simpson diikat, intinya bahwa kekuatannya Simpson adalah karena berkuasalah roh Tuhan atas Simpson. Jadi kita melihat bahwa roh yang perkasa ini, Roh Kudus, roh Tuhan atau roh Allah, Tuhan memakai seseorang. Kalau pada zaman dahulu Tuhan memakai hanya orang-orang tertentu, hanya raja, hanya hakim-hakim, hanya nabi yang dipakai, dan roh Tuhan hinggap. Sehingga kita melihat ada suatu kekuatan, dan Simpson beroleh kekuatan yang luar biasa karena roh Tuhan yang berkuasa atas kehidupannya. Roh Tuhan yang memakai dia, yang berkuasa sepenuhnya atas kehidupannya. Dan kekuatan ini diperoleh oleh Simpson karena roh Tuhan. Nah, saudara, kita lanjut yang ketiga.
tentang roh yang perkasa. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke 16 ya. Yohanes pasalnya yang ke-16, tetapi sebaiknya kita baca dulu Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 dan 17. Aku, Yesus ya ini yang berbicara, aku akan minta kepada Bapa. Yesus akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya penolong yang lain ini yaitu Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya. 17a, yaitu roh kebenaran. Nah, bahwa kita melihat Roh Kudus dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa di surga akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain itu siapa? Penolong yang lain ini dalam bahasa aslinya memakai kata parakletos, yang berarti bahwa sama dengan yang sebelumnya. Jadi penolong yang lain ini yaitu Roh Kudus memiliki kuasa sama dengan sebelumnya. Sebelumnya itu Yesus yang datang menjadi manusia, hidup di tanah Israel, dilahirkan sebagai manusia di Israel, dan dia datang untuk menebus dosa, membebaskan kita yang berdosa, memberikan damai sejahtera, memberitakan kabar baik, pembebasan bagi orang-orang tawanan, orang-orang yang dalam penjara, orang-orang yang diikat oleh belenggu-belenggu dosa. Yesus datang untuk melepaskan. Nah, kita melihat Roh Kudus ini dikatakan roh kebenaran. Pasal 16 ayatnya yang ke-13 dikatakan apa? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kita melihat yang ketiga, roh yang perkasa ini, yaitu roh Allah, Roh Kudus, roh Tuhan. Ketika ia datang, dikatakan bahwa yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kita yang percaya kepada Yesus ke dalam seluruh kebenaran. Jadi di dalam seluruh kebenaran sepenuhnya, bukan hanya setengah-setengah. Dan saudara, cara iblis bekerja adalah dengan menyampaikan setengah kebenaran. Karena itu ada banyak pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini, tanpa kita sadar, kalau kita melihat separuhnya benar, tetapi setengahnya sesat. Dan cara kerja iblis seperti itu, hanya setengah kebenaran. Tetapi roh Tuhan, Roh Kudus, roh Allah ini akan memimpin kita ke dalam, dikatakan seluruh kebenaran, dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Yang terakhir saudara, yang keempat, tentang roh yang perkasa ini. Yang keempat, kita lanjut di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kisah 1 ayatnya yang ke-8. Dikatakan apa? Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Orang-orang percaya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi Tuhan, saksi Yesus. Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus ketika akan terangkat ke sorga, ada banyak sekali orang-orang yang berkumpul, murid-muridnya, termasuk mungkin sekitar ada ratusan orang ya, yang menjadi saksi-saksi ketika Yesus terangkat ke sorga. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang terakhir saudara, yang keempat, bahwa Roh Allah memberi kuasa kepada orang percaya untuk menjadi saksi. Menjadi saksi apa? Yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah,
memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar yang menyelamatkan, kabar yang membebaskan, Injil kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Nah, saudara, Yesus ketika ia naik ke sorga, bukan pada malam hari, tetapi pada waktu siang hari. Karena itu pencahayaannya pasti sangat sempurna. Orang-orang yang melihat tidak dalam keadaan mabuk, tidak dalam keadaan mimpi, tetapi mereka menjadi saksi tentang ketika Yesus terangkat ke sorga. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa kamu, semua murid-muridnya dan setiap orang yang percaya Yesus, tetapi kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Orang-orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, Roh yang perkasa. Orang percaya diberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil kerajaan Tuhan bagi segala bangsa yang ada di kolong langit ini. Saudara, ada 4 hal tentang Roh yang perkasa. Sebetulnya ada begitu banyak sekali kalau kita explore, kalau kita gali tentang Roh yang perkasa ini. Tapi saya hanya memberikan 4 hal saja. Bahwa Roh yang perkasa itu adalah Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kristus, Roh kebenaran, Roh doa. Banyak sekali sebutannya ya saudara. Roh yang perkasa yaitu adalah Roh Allah, bahwa Roh Allah ikut menciptakan dunia ini. Yang kedua, Roh Kudus memakai seseorang. Roh Kudus berkuasa atas seseorang. Simson salah satunya dipakai. Kekuatannya itu berasal dari Tuhan, dari sorga, dari Tuhan, dari Roh Allah. Yang ketiga, bahwa Roh Kudus itu disebut sebagai penolong yang lain, Parakletos. Dan Roh Kudus ini untuk menyertai orang percaya sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus, Roh kebenaran ini menuntun orang kepada seluruh kebenaran. Tentunya setiap orang yang percaya ya. Roh Kudus tugasnya salah satunya menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan yang keempat, bahwa Roh Allah memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi, memberitakan Injil kerajaan Tuhan, kabar pembebasan, kabar keselamatan, kabar damai sejahtera bagi setiap orang yang ada di kolong langit ini. Sampai ketemu lagi saudara. Tuhan memberkati. See you on next video. Haleluya.